Hai hai hai, kembali lagi. Kali ini kita bakal bahas satu film yang begitu seru berjudul Trust. Film ini mengisahkan perjuangan 3 orang bocah pemulung yang mampu membongkar skandal korupsi salah seorang politikus sekaligus calon wali kota di Rio de Janeiro. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita gaspol. Di suatu tempat pemakaman di kota Rio de Janeiro, Brasil, terlihat seorang pria bernama Jose Angelo sedang menguburkan peti anaknya yang bernama Pia Angelo. Jose pun kemudian pulang. Saat sampai di rumah, Jose menyimpan sebuah foto, kunci, dan barang-barang penting lainnya di sebuah dompet merah. Tak berapa lama, para polisi datang menggerebek tempat tinggal Jose. Jose berusaha melarikan diri dari sana. Polisi mengejarnya. Para polisi menembak kaki Jose hingga dia terpojok. Jose kemudian membuang dompet berharganya ke sebuah truk sampah yang melintas di bawah. Sesaat kemudian, truk sampah tadi sampai di tempat pembuangan akhir. Seorang bocah pemulung bernama Rafael menemukan dompet yang tadi dibuang Jose. Di dalamnya, Rafael melihat uang dan beberapa barang. Ketika istirahat, Rafael membagikan sedikit uang tadi pada Gardo temannya. Selain berisi uang, Rafael juga menemukan kartu pengenal, gambar hewan undian, sebuah kunci, dan barang-barang lainnya. Sementara di tempat lain, Jose yang sudah tertangkap ditawan polisi. Jose diminta memberitahu apa isi dompet yang tadi dia buang, tapi Jose tidak mau memberitahu sedikit pun. Para polisi pun akhirnya membunuh Jose. Kembali di TPA, Rafael yang hendak pulang mampir sebentar di gereja. Rafael bertemu dengan guru bimbelnya yang bernama Olivia. Kemudian Gardo menyusulnya. Gardo membelikan uangnya tadi untuk membeli ayam potong supaya mereka bisa makan enak nanti malam. Mereka pun kemudian pulang. Mereka mandi untuk melepas lelah. Beberapa saat kemudian, para polisi yang dipimpin ketua mereka, Federico, datang ke TPA. Mereka mencari dompet Jose yang hilang. Federico kemudian sedikit berjalan di pinggiran kolam. Federico kemudian bertemu dengan Gardo yang saat itu minta difoto. Gardo menanyakan ada apakah gerangan, banyak sekali polisi yang datang. Federico bilang kalau mereka sedang mencari sebuah dompet yang hilang. Dompet itu adalah barang bukti yang sangat penting. Federico menawarkan uang 1.000 real jika ada yang menemukan dompet tersebut. Federico lantas menanyakan siapa nama mereka. Gardo pun mengenalkan dirinya dan Rafael. Dari kejauhan, seorang ibu-ibu meneriaki Gardo menanyakan berapakah upah yang dia dapat jika memasak ayam potong Gardo. Federico pun berhenti sejenak. Federico lalu pergi lagi meninggalkan mereka. Di malam harinya, Gardo menyarankan Rafael untuk segera menyerahkan dompet itu agar mereka mendapatkan imbalan. Tapi Rafael menolaknya. Rafael yakin di dalam dompet itu pasti ada sesuatu yang berharga. Karena itulah polisi sampai rela turun ke TPA. Lagi pula semakin lama dompet itu hilang, maka bayarannya akan semakin tinggi. Kemudian Rafael mengajak Gardo menemui teman lama. Rafael dan Gardo masuk ke dalam selokan kumuh. Di dalam mereka bertemu dengan Gabriel atau yang biasa disapa Rato. Rafael meminta bantuan Rato untuk menemukan benda berharga dari dalam dompetnya. Rato kemudian menunjukkan kunci dari dalam dompet itu. Kemungkinan kunci itulah yang dicari para polisi. Rato bersedia mencari tahu tentang kunci itu jika Rafael mau membagi rata uang imbalan mereka. Rafael pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, mereka bertiga menaiki kereta api, tiba di kota. Mereka melewati sebuah lorong menuju suatu tempat, tapi jalan mereka terhalang pemalak yang menguasai daerah itu. Karena tidak punya uang, Rato menyerahkan kalungnya. Mereka lalu diperbolehkan untuk lewat. Tak lama sampailah mereka di ujung lorong. Rupanya jalan itu adalah tembusan ke sebuah stasiun kereta. Rato bilang kalau kunci dari dompet kemungkinan adalah kunci untuk membuka loker di stasiun itu. Mereka berniat membuka lokernya, tapi ada polisi yang berjaga. Gardo pun berinisiatif mengalihkan perhatian polisi. Dia berpura-pura menjadi pencopet. Para polisi pun mulai mengejarnya. Sementara itu, Rato dan Rafael membuka loker dari kunci itu. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah amplop putih. Mereka pun kemudian segera kabur. Para pemalak yang penasaran ikut mengejar mereka. Mereka kemudian berhasil kabur dan bertemu kembali di dalam kereta api. Gardo kemudian melihat amplop yang mereka dapat tadi. Amplop itu ditujukan kepada seorang narapidana bernama Joe Clement di penjara Cova. Mereka juga menemukan surat dan foto Jose Angelo dan anaknya. Di balik foto itu terdapat angka-angka rahasia.
Singkat kata, mereka pun tiba di rumah pendeta Juilliard. Diam-diam mereka meminjam laptop pendeta Juilliard. Mereka mencari tahu profil tentang Joe Clement. Di ruang tamu, Rato mengalihkan perhatian Juilliard dan Olivia. Dari Google diketahui Joe Clement adalah mantan pengacara yang kemudian dipenjara karena suatu alasan. Raphael kemudian mencetak informasi tentang Joe Clement. Mereka kemudian kabur. Di TPA, Federico melanjutkan pencariannya. Federico menyuruh para pemulung mencari dompet yang hilang, tapi dompet itu tak kunjung ditemukan. Federico lalu bertanya ke seorang bocah, di manakah Raphael dan Gardo? Bocah itu bilang kalau Raphael dan Gardo tidak datang bekerja hari ini. Malam hari pun tiba. Raphael berencana akan menemui Joe Clement esok hari. Namun tak disangka-sangka, para polisi menculik Raphael dan membawanya kabur. Gardo dan Rato mengetahui hal itu, melaporkannya pada pendeta Juilliard. Di tempat lain, di jalanan yang sepi, Raphael dibawa keluar mobil, kepalanya dibentur-benturkan ke mobil. Para polisi menyuruh Raphael menunjukkan di mana dompet itu berada, tapi Raphael hanya diam, tidak mau berbicara. Federico kemudian menyuruh anggotanya menutup kepala Raphael. Raphael dimasukkan ke dalam mobil, kaki dan tangannya diikat dengan kabel tis. Polisi itu kemudian mengemudikan mobilnya dengan ugal-ugalan hingga membuat Raphael terpontang-panting di dalam. Di tempat lain, Juilliard dan Gardo mendatangi kantor polisi. Mereka mencari keberadaan Raphael, namun polisi yang berjaga bilang tidak ada anak kecil di tempat mereka. Kembali di tempat Raphael yang sudah bonyok dibawa masuk ke mobil Federico. Raphael pun akhirnya mengakui bahwa dia menemukan dompet itu. Federico lalu bertanya apa saja yang ada di dalam dompet. Raphael hanya bungkam, dia tidak mau memberitahu. Kemudian Raphael dimasukkan ke bagasi mobil. Polisi lagi-lagi membawa mobilnya dengan liar hingga membuat Raphael bonyok kesakitan di bagasi. Sementara di rumah, Juilliard dan Gardo kembali dengan tangan kosong. Mereka gagal menemukan Raphael. Juilliard hanya bisa berdoa semoga Tuhan melindungi Raphael. Di persimpangan jalan yang sepi, Raphael diturunkan. Federico menyuruh anggotanya membunuh Raphael. Federico pun pergi dari tempat itu. Polisi menodongkan pistolnya, bersiap membunuh Raphael. Tapi polisi itu tidak tega melakukannya. Polisi itu kemudian membiarkan Raphael hidup dan pergi dari tempat itu. Hari pun berganti. Di siang itu, warga menemukan Raphael yang sedang sekarat. Raphael ditandu pulang ke tempat pendeta Juilliard. Luka-luka di tubuh Raphael pun mulai diobati. Setelahnya, Rato bertanya apakah Raphael akan menyerah. Raphael bilang bahwa dia tidak akan menyerah sampai mati. Di malam hari, Olivia pulang. Dia terkejut melihat ada Raphael dan teman-temannya di rumah. Gardo dan Rato menjelaskan kalau Raphael baru saja dihajar polisi. Raphael butuh keadilan, mereka butuh pengacara. Gardo meminta Olivia untuk menemaninya menemui seorang pengacara esok hari, yaitu kakeknya sendiri. Beberapa saat kemudian, Raphael mengatakan kalau dia ingat sesuatu. Para polisi sebelumnya membicarakan seorang pria bernama Santos. Rato bilang kalau dia mengenal Santos. Rato mengatakan Santos adalah seorang politikus kotor yang ingin menjadi wali kota. Santos tinggal di rumahnya yang berada di dekat pantai. Keesokan harinya, Raphael dan Rato pergi menuju rumah Santos, sementara Gardo dan Olivia berangkat menuju penjara. Singkat cerita, mereka pun tiba. Petugas sipir melarang Gardo masuk karena masih anak-anak. Namun karena Gardo mengaku sebagai cucu, petugas itu membolehkannya. Mereka pun dibawa dan bertemu dengan seorang kakek. Kakek-kakek itu rupanya adalah Joe Clement. Gardo memberikan pesan terakhir Jose Angelo yang masih dia ingat. Di dalam suratnya, Jose mengungkapkan kerinduannya pada sang paman yaitu Joe Clement. Jose juga bilang bahwa orang yang memenjarakan Joe sebentar lagi akan tertangkap. Jose berjanji bahwa Santos akan tamat. Jose bilang perjuangan Joe melawan korupsi sebentar lagi akan berlanjut. Jose mengatakan kalau pesan ini sampai kepadanya, berarti Jose sudah mati. Di akhir suratnya, Jose meminta maaf jika selama ini dia menjadi beban bagi Joe Clement. Joe pun sangat sedih mendengar pesan terakhir dari Jose.
Sementara di tempat lain, di rumah Santos, Rafael dan Rato tiba. Mereka bertemu dengan seorang tukang kebun di sana. Rato melihat banyak sekali petugas keamanan yang berjaga di rumah Santos. Rato lantas bertanya mengapa rumah Santos dijaga sangat ketat. Tukang kebun itu bilang kalau bosnya baru saja kemalingan barang berharga. Tangan kanan bosnya yang bernama Jose Angelo sudah mencuri uang 10 juta real dan membawa barang penting lainnya. Tukang kebun itu kemudian menceritakan kronologinya. Di suatu hari, Santos mengadakan pertemuan di rumahnya membahas tentang pencalonan dirinya yang akan menjadi wali kota. Santos menyuap pejabat terkait agar dia dipilih. Kemudian Jose Angelo dipercayakan menyimpan uang dan buku penting Santos di ruang rahasia. Ketika malamnya, Jose sengaja merusak kulkas Santos. Besoknya kulkas itu tak berfungsi lagi. Jose menyarankan untuk mengganti kulkas itu dengan yang baru. Kemudian malam harinya lagi, Jose beraksi, mencuri semua uang Santos di ruang rahasia. Jose juga mencuri buku daftar orang-orang yang pernah menerima uang suap dari Santos. Jose memasukkan semua uang itu ke dalam kulkas rusak. Besoknya kulkas itu diangkut. Kemudian Jose membayar kurir untuk mengantar kulkas bekas itu ke rumahnya. Dan itulah cerita asal mula mengapa Jose sangat diburu. Kembali ke masa sekarang, di penjara, Gardo memberitahu Joao tentang angka-angka yang ada di balik foto Jose. Joao bilang kalau dia tahu akan angka-angka itu. Angka-angka itu adalah sebuah kode rahasia dari Jose. Untuk memecahkannya, Joao butuh Alkitabnya. Namun penjaga di situ tidak mengizinkannya karena jam busuk yang sudah habis. Penjaga itu berjanji akan memberikan Alkitab Joao jika Gardo kembali esok hari. Joao kemudian menitipkan pesan terakhirnya pada Gardo. Joao yakin Gardo bisa memecahkan kode dari Jose. Gardo hanya perlu mengurutkan ayat-ayatnya dan angka-angkanya, maka kode itu akan terpecahkan. Gardo kemudian keluar dari sel berniat akan pulang. Namun petugas bernama Marco tadi menyetopnya. Marco meminta tebusan uang 1000 real jika Gardo menginginkan Alkitab Joao Clement. Singkat cerita, mereka pun semua sampai di rumah. Olivia bertanya pada Rafael dan kawan-kawannya mengapa mereka melakukan ini semua. Rafael dan Gardo bilang ini semua dilakukan untuk mengungkap kebenaran. Kemudian Olivia menawari mereka untuk membuat sebuah rekaman. Mereka pun bersedia. Rekaman itu pun dibuat. Di dalam video, mereka menceritakan semua kejadian yang sudah mereka alami, seperti Rafael yang dipukuli polisi hingga sekarat. Di rumah Federico, Santos menelponnya. Santos ingin uang dan bukunya segera ditemukan. Santos menyuruh Federico menghancurkan tempat tinggal Rafael dan kawan-kawannya. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang menggerebek tempat tinggal Olivia. Federico menemukan dompet yang selama ini dia cari, tapi isinya sudah tidak ada. Federico kemudian mengangkut Olivia untuk diamankan. Di pemukiman warga, semua rumah dibakar oleh polisi. Rafael dan Gardo hanya bisa melihat rumah mereka lenyap dari kejauhan. Kemudian mereka memutuskan kembali ke kota. Mereka berniat mengambil Alkitab dari Marco, namun mereka tidak tahu caranya karena mereka tidak punya uang. Di tengah jalan, Rato berpisah. Dia kembali pulang. Terlihat warga korban kebakaran yang berbondong-bondong mengungsi ke gereja. Rato masuk ke dalam kamar Juliard. Rato mengambil uang simpanan Juliard. Saat Juliard kembali ke kamarnya, dia melihat uangnya sudah raib. Rato meninggalkan selembar kertas dengan namanya dan gambar wajah yang sedih. Rato kembali dan menyerahkan uang curiannya tadi pada Rafael. Uang itu akan mereka pakai untuk menebus Alkitab dari Marco. Besoknya, Rafael menyusun rencananya yang matang untuk Gardo. Mereka pun kemudian berangkat. Gardo menemui Marco di sebuah restoran. Gardo menebus Alkitabnya dari Marco. Namun ternyata Marco mengetahui rencana mereka. Marco menahan Gardo saat akan pergi. Gardo pun melawan. Gardo kabur lewat pintu belakang. Dia menyerahkan Alkitab itu pada Rato. Rato kemudian berlari membawanya kabur. Dia mengoper lagi Alkitabnya pada Rafael. Mereka pun akhirnya berhasil kabur. Kemudian mereka bersembunyi di suatu rusun. Karena kelaparan, Gardo pergi keluar sebentar untuk mencari makanan. Di malam hari, Rafael dan Rato berusaha memecahkan kode yang diwasiatkan Jose.
Kode angka itu merujuk pada ayat dari Alkitab yang kemudian menuntun mereka pada beberapa nama hewan. Setelah dicocokkan dengan gambar undian hewan, mereka mendapatkan sebuah nomor telepon. Sementara di pesta, Gardo yang sedang mencari makanan di bak sampah dihampiri seorang perempuan. Tak lama para polisi pun datang berpatroli. Gardo segera pergi dari sana. Gardo segera mengajak Rafael dan Rato untuk segera kabur. Saat polisi tiba, Rafael dan kawan-kawan sudah tidak ada. Mereka berlari di atas atap rumah warga menghindari kejaran polisi. Mereka lalu dituntun perempuan yang tadi ditemui Gardo. Perempuan itu membawa mereka sampai ke pangkalan ojek. Mereka pun langsung tancap gas untuk kabur. Di tempat sebelumnya, Federico menemukan tempat persembunyian Rafael. Dia melihat angka-angka yang sebelumnya ditulis Rafael. Federico kemudian menelpon nomor itu. Sementara di tempat telepon umum di pinggir jalan, Rafael berhenti sejenak untuk menelpon nomor yang sama. Nomor itu ternyata adalah nomor yang merujuk pada tempat pemakaman bernama Saint Francis. Rafael dan kawan-kawannya pun kemudian bergegas untuk menuju tempat pemakaman itu. Sesampainya di pemakaman, Rafael melihat petunjuk terakhir dari Jose. Petunjuk itu berupa sebuah kalender yang di dalamnya ditandai bulan 6 tanggal 17. Rafael kemudian mulai mencari kuburan yang berhubungan dengan angka dari kalender itu. Dari luar pagar tampak Federico yang sudah sampai di tempat itu juga. Sementara di dalam, Rafael sudah menemukan sebelumnya dia curi. Saat Juliard kembali, ada kertas bergambar kegembiraan yang ditinggalkan Rato. Ternyata Rato juga meninggalkan beberapa gepok uang untuk Juliard di laci mejanya. Di tempat yang tinggi di atas tebing, Rato termenung. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk hidup. Gardo mengatakan kalau misi mereka kini sudah selesai. Mereka kemudian membagi-bagikan uang yang mereka dapat, menghamburkannya di udara. Dengan sukaria sambil menari-nari, mereka menghujani langit dengan uang. Di bawah, para pemulung berdatangan mulai mengais uang-uang yang jatuh. Mereka berempat kemudian menyewa mobil dan pergi meninggalkan TPA. Di gereja, Olivia kembali pulang. Olivia menanyakan kabar anak-anak. Juliard menunjukkan gambar yang Rato tinggalkan sebelumnya. Kertas itu menunjukkan kondisi anak-anak yang sekarang sudah bahagia. Selain itu, Olivia juga membawa sesuatu. Olivia membawa memory card yang berisi rekaman pengakuan Rafael dan kawan-kawannya. Mereka kemudian menyebarkan video rekaman itu di internet supaya netizen tahu kebusukan Santos dan para polisi. Di internet, Olivia juga menuliskan daftar pihak-pihak yang menerima suap dari Santos. Beberapa hari kemudian, di tempat yang jauh di sebuah pantai Brasil, terlihat pria yang sedang menonton berita. Tampak Santos yang sekarang ditangkap karena kasus suap. Pihak politisi dan polisi yang terlibat juga ikut diringkus. Video pengakuan Rafael dan kawan-kawannya sudah viral di mana-mana.
Kebenaran pun akhirnya terungkap. Rafael, Gardo, Rato, dan Pia akhirnya hidup bahagia. Dan berakhirlah film Trust ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton hingga akhir. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa. Adios.